Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dalam menuntut ilmu kita harus mengambil adab dari guru terlebih dahulu baru mengambil ilmunya. Bagaimana dengan guru yang mengajarkan kalamullah tapi memiliki adab yang tidak baik seperti memberi hukuman yang sangat keras kepada siswa, berteriak di kelas, menghukum siswa yang belum hafal dengan berdiri di kelas lain sehingga siswa menjadi takut dan guru tersebut mau nasihatnya. Ini tidak tahu saya curhat sepertinya, tetapi kita tidak bisa mengatakan apa yang Anda sampaikan itu benar semua, tidak. Ya, maka kita harus adil dalam menilai. Memang para ulama menyebutkan, ini kan penjelasan dari kitab-kitab para ulama tentang adab thalabul ilmi, itu menuntut ilmu. Ibnu Jama'ah memiliki kitab Tazkiratus Sami dan para ulama-ulama yang lain. Mereka membawakan asar dari tabi'in, ya. Dan mereka selalu mengatakan, tuntutlah adab terlebih dahulu dari gurumu sebelum ilmu. Dan para ulama salaf seperti itu. Masalahnya para ulama dahulu mereka itu ilmunya banyak, juga adabnya luar biasa, mengamalkan adab. Berbeda dengan di zaman sekarang. Tapi tidak akan mungkin kita misalnya harus menyamakan, kita harus dapat seperti para ulama terlebih dahulu baru kita mau menuntut ilmu, ini juga tidak benar. Maka tentunya kita belajar adab, kita belajar Al-Quran, tafsir, hadis dan yang lainnya, fikih, dan kita amalkan walaupun kita mendapatkan misalnya guru itu kurang adabnya. Kita tidak lihat kepada guru itu, tetapi lihat kepada apa? Kepada yang dia sampaikan itu benar, itu yang kita amalkan. Karena apa? Kita belum mendapatkan misalnya ada guru yang dia terkumpul padanya bagus adabnya dan banyak ilmunya. Ini yang lebih baik. Tetapi kalau tidak ada, tidak akan mungkin dengan alasan seperti itu kita lalu tidak mau menuntut ilmu, lari dari majelis ilmu. Ya, jangan-jangan kamu nanti hanya melihat adab dianggap baik, ternyata duduk di majelis-majelis ulama-ulama atau majelis-majelis ahli bid'ah. Nah, ini lebih berbahaya. Nggak ngerti ayat Al-Quran atau misalnya taruh dia dikatakan dia pandai baca kitab tetapi salah dalam memahami Al-Quran dan hadis. Maka ini sebenarnya lebih parah lagi. Oleh sebab itu cari yang mudaratnya lebih kecil. Tetap kita menuntut ilmu. Tetapi kalau kita mendapatkan guru itu terkumpul padanya adab, kita bisa belajar dan bisa menirunya. Dan juga dia berilmu, yang seperti ini kita cari. Ya. Kemudian kalau dikatakan bagaimana guru dengan mengajarkan Al-Quran tapi tidak memiliki adab seperti hukuman yang sangat keras kepada siswanya. Ya, tentunya tidak benar juga. Orang yang melakukan kesalahan boleh diberikan adab dengan hukuman-hukuman tetapi tidak boleh melampaui batas. Ini juga perlu diperhatikan. Termasuk misalnya peraturan misalnya di sekolah umum atau misalnya sekolah boarding seperti pesantren dan segala macam tetap diperhatikan. Kalau sama sekali tidak ada hukuman ini tidak benar juga. Namanya ada pelanggaran harus ada konsekuensinya. Karena kalau tidak ada sanksi hukum maka kadang-kadang orang tambah nakal. Tambah melampaui batas maka perlu hukuman. Kadang-kadang ada tingkat misalnya ada ini level 1, level 2, level 3. Tetap ada. Jadi kita lihat dulu kalau seandainya tidak mengikuti aturan dalam hukum langsung keras, ini tidak benar. Tapi ada tahapannya. Kalaupun keras dalam arti menurut pemahaman Anda, itu yang saya katakan tadi. Anda bertanya ini tidak memberikan contoh, saya tidak tahu juga seperti apa yang bayangannya keras itu seperti apa. Ya, jangan kita memakai istilah keras itu porsi atau menurut penilaian kita masing-masing nggak benar. Ya, atau seperti tadi yang belum hafal berdiri nggak ada masalah, ya namanya kan peraturan, tetapi jangan sampai mudarat seperti dia misalnya sedang sakit demam segala macam atau kakinya keseleo atau misalnya baru operasi, nggak akan mungkin pula disuruh berdiri. Jadi lihat situasi. Peraturan itu tidak ada masalah untuk mendidik siswa. Tetapi kadang-kadang siswa ini melampaui batas pula, dia sudah nakal, sudah banyak pelanggaran, tetapi gurunya yang disalahkan. Dengan alasan menjadi takut dan segala macam. Tapi kita kadang-kadang tidak introspeksi diri. Para siswa atau orang yang belajar. Kita hanya melihat guru kita. Yang sadis atau yang keras. Tapi kita tidak melihat bagaimana kita dalam beradab kepada guru. Ini yang kita salah. Ya, bahkan disebutkan di dalam nasihat-nasihat para ulama tentang adab menuntut ilmu. Dahulu, bahkan terjadi di zaman para ulama salaf terdahulu. Ada memang tipe ulama itu dia disiplin keras. Nggak mau dia ada suara yang didengar. Bahkan disebutkan seorang ulama yang memiliki majelis ilmu hadis dan dia memang pakar hadis, banyak hafal hadis, mengerti tentang ilmu hadis, dia tidak ingin muridnya berada di depan itu bergerak, misalnya bergoyang-goyang, ada garuk-garuk atau misalnya ya ada gangguan-gangguan suara, dia akan langsung meninggalkan majelis. Seperti ini kan kalau tipe kita sekarang kan keras menurut kita. Di zaman dahulu tidak, ini kedisiplinan.
Atau sebagian misalnya memukul, tapi juga seperti tadi jangan sampai memukul sampai merah, sampai berbekas, ini tidak boleh juga. Ya, tapi semuanya kembali kepada aturan, sanksi, dan jangan berlebihan. Segala sesuatu yang berlebihan pasti tidak baik. Dan dimusyawarahkan dalam menetapkan poin-poin sanksi hukuman tersebut, tidak ada masalah. Ya, kalau memang banyak ustadznya, banyak orang-orang yang berkumpul, ya kita musyawarahkan bagaimana hukuman tersebut sesuai dengan aturan dari Rasulullah SAW atau dari sunnah Nabi SAW, dan juga kita lihat dari penjelasan para ulama. Wallahu a'lam bishawab.